Oke teman-teman, part ketiga ini kita akan membicarakan, yang pertama kita akan masih meneruskan tentang strategi respon terhadap dialektika. Itu Baxter membuat 4 strategi. Yang pertama adalah pergantian bersiklus atau cyclus alternation, di mana respon menghadapi ketegangan merujuk pada perubahan sejalan dengan waktu. Biarkan waktu yang menjawab, istilahnya begitu kira-kira. Atau segmentasi, eh, respon yang menghadapi ketegangan dialektis merujuk pada perubahan konteks. Jadi semacam akan ribut kalau akan bahas itu. Kalau nggak bahas itu dia nggak akan meributkan hal yang lagi gitu. Jadi ributnya hanya pada konteks-konteks tertentu. Itu berarti bagaimana mengelola konflik pada konteks tertentu. Ketiga, selection. Respon untuk menghadapi ketegangan yang merujuk pada pemberian prioritas pada oposisi-oposisi yang ada. Kemauan pada salah satu pihak untuk mau memberikan pengelolaan terhadap berbagai macam oposisi. Jadi ini berarti tidak hanya kontekstual, tetapi dia akan banyak topik, banyak konteks yang masuk di dalamnya, dan itu membuat prioritas. Nah, prioritas-prioritas untuk menyelesaikan satu persatu oposisi-oposisi, misal contohnya adalah bagaimana mengelola konflik dalam masalah finansial, dalam masalah membicarakan konflik hubungan untuk konteks finansial, untuk konteks misal masalah finansial, terus masalah apa lagi, kesehatan, atau misal masalah lifestyle. Nah, sekarang diprioritaskan dulu oposisi-oposisinya apa saja dan harus dijelaskan dengan cara seperti apa untuk bisa mengelola konflik ini. Itu yang dimaksud dengan seleksi. Dan yang terakhir adalah integrasi, di mana respon untuk menghadapi ketegangan dialektika merujuk pada membuat sintesis oposisi, yang itu terdiri atas 3 sub strategi. Yang pertama adalah membingkai ulang, menetralisasi, atau mendiskualifikasi. Jadi kalau membicarakan masalah membingkai berarti merujuk pada aku sih menangkapnya ini semacam aku ini kayak kita ngikut sama oposisi sih kalau saya. Jadi contoh misal merujuk pada mentransformasi dialektika tuh jadi semacam ya udah kita ngikut apa yang menjadi kemauan dari lawan bicaramu atau partner konflikmu. Itu yang dimaksud dengan membingkai ulang, mentransformasikan dialektika yang ada dengan cara tertentu sehingga dialektika itu tidak seperti memiliki oposisi. Berarti pada akhirnya mungkin di awal dia konflik, tapi pada akhirnya dia tidak lagi memiliki oposisi. Berarti dia sudah memiliki jalan berdamai dalam satu konteks. Yang kedua adalah menetralisasi atau melakukan kompromi terhadap dua oposisi, berarti mencarikan jalan titik tengah. Yang ketiga adalah penetralan dialektika, dengan memberikan penetralan dialektika dengan memberikan pengecualian pada beberapa isu dari pola umum. Jadi oposisi itu pasti
pasti dia punya dua oposisi, misalkan kubu sini sama kubu sini. Nah, kubu sini sama kubu sini itu eh, dia tidak mencari jalan tengah, tetapi kompromi ini dia mengkikis yang di sini dikikis, yang di sini dikikis, di sini dikikis, di sini dikikis menjadi kesepakatan bersama. Bukan jalan titik tengah ya. Kalau jalan titik tengah berarti tidak memilih kedua-duanya, tetapi memilih yang ada di tengah. Kalau yang di sini itu mengkikis di bagian konflik sini dan mengkikis di bagian konflik sini. Jadi itulah dimaksud dengan misalkan aku ambil contoh berkonflik dalam hal kesehatan. Misal bukan. Misal dalam hal mengerjakan tugas kelompok. Di mana tugas kelompok itu pasangan, dua orang. Nah, dua orang ini dia harus menjelaskan tentang dua oposisi yang berbeda begitu. Nah, dia harus memberikan penetralan. Berarti misal tugas kelompoknya adalah misal suruh cari kasus teori komunikasi misalkan. Nah, itu ada dibagi dua nih, dibagi dua. Misal ada yang nyari kasusnya, ada yang nanti nyari menganalisisnya. Nah, tapi nggak terima nih, nggak sebanding, tidak seimbang. Nah, caranya berarti kalau dia menggunakan integrasi yang mendiskualifikasi, berarti ada part-part yang dia harus diilangi. Misalkan yaudah deh analisisnya bagian ini diilangi aja, nanti kasusmu yang bagian ini diilangi aja, atau analisisnya bagian ini diilangi. Jadi sama-sama balance antara usaha untuk mencari analisis dan mencari kasusnya. Jadi nggak ada yang timpang di antara keduanya. Nah, itu bisa jadi contohnya seperti itu. Gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini bagian dialektik, interaksional dialektika. Teori ini agak tricky ya, terutama dalam hal memahami apa itu tadi, memahami relasi dasar. Jadi relasi dasar yang kontekstual dan non kontekstual itu dia benar-benar harus paham. Apakah ranah publik, ranah privat, apakah ini pertentangan yang ideal, apakah keterbukaan itu ada, apakah otonomi juga terlibat, apakah ada novelty dan predictability, apa yang memicu kalau di sini novelty dan predictability, apa yang memicu suatu konflik, apakah konflik itu membuat suatu hubungan menjadi lebih di posisi yang baru, membuat orang-orang yang terlibat dalam hubungan itu dia berada di stage yang baru, bagaimana perasaan mereka, itu termasuk dengan relasi dialektika. Begitu. Sekarang kita masuk ke dalam teori interaksional view. Oke, teori ini sebenarnya kalau saya sih mengatakan teori yang tidak tricky sebelumnya, sama-sama masih teori komunikasi interpersonal, tapi di sini dia terwujud di mana teori interaksional view adalah teori yang dilahirkan dari pemikiran Paul Waltzwig, seorang clinical associate professor departemen psikiatri and behavioral science at Stanford University of Medical Center and principal investigator pada Mental Research Institute Palo Alto. Waltzwig mengandaikan bahwa hubungan sebuah keluarga merupakan sebuah sistem.
Jadi kalau tadi di eh, hubungan itu muncul ketika ada komunikasi, di sini dipahami berarti dia hubungan sebagai sebuah sistem. Kalau dia sebuah sistem berarti dia masuk ke ranah apa? Ke ranah cybernetik. Hal ini berarti bahwa anggota keluarga merupakan bagian dari sistem yang mau tidak mau harus saling berkait satu sama lain sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Sebuah keluarga dapat diumpamakan sebagai sebuah sistem di mana bagiannya saling terhubung dan saling berkaitan. Waldwick menyatakan bahwa setiap anggota merupakan potongan sistem yang saling terhubung dan terikat menjadi satu dalam suatu kesatuan sistem, menurut Griffin. Menurut Waldwick, salah satu hal yang dapat merekatkan sebuah hubungan adalah komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena keberadaannya menjadi sebuah indikasi bahwa suatu sistem berjalan dengan tepat. Teori ini menekankan pada hubungan yang berlangsung yang dibentuk dari pertukaran kata-kata pada interaksi yang spesifik. Seperti dalam keluarga di mana setiap perilaku orang berpengaruh dan dipengaruhi oleh perilaku dari anggota keluarga yang lain. Hubungan juga bukan merupakan suatu istilah yang sederhana. Hubungan yang terjalin juga dipengaruhi oleh berbagai macam perilaku, emosi, dan bahkan kondisi fisik. Dengan kata lain, pandangan teori ini dalam melihat komunikasi antarpersonal sebagai sebuah proses yang sangat tergantung pada situasi yang ada. Ini yang kemudian dia membedakan dengan teori sebelumnya. Kalau teori sebelumnya dia pure membicarakan masalah relasi, interaksi. Jadi kalau istilahnya interaksi itu tidak membicarakan masalah situasi, interaksi itu dia tidak membicarakan masalah konten. Nah, di sini di teori yang ini, teori interactional view ini, situasi, elemen situasi dan elemen konten itu masuk ke dalam suatu hubungan yang bersifat sistematis. Nah, teori ini juga digunakan untuk menjelaskan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, kelembagaan, informasi, ataupun di mana suatu peristiwa komunikasi itu berlangsung. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk memberi arahan dan saran-saran tertentu oleh seseorang kepada orang lain dalam suasana keakraban, personal, dan mungkin bersifat pribadi dan rahasia. Ada 4 aksioma. Apa yang membedakan aksioma dan asumsi? Kalau asumsi itu dia masih harus diuji kebenarannya. Dia bisa jadi tidak berlaku dalam kasus-kasus yang lain. Itu kalau asumsi. Kalau aksioma adalah kebenaran yang tidak perlu diuji lagi. Itu. Jadi misal sudah pernah saya jelaskan, saya ambil contoh misal matahari terbitnya dari mana, tenggelam dia ada di mana, atau bulan purnama dia dapat meningkatkan pasang dan surut. Itu adalah wujud pasang surut laut itu adalah wujud aksioma, dimana pada akhirnya itu sudah menjadi general agreement atau kesepakatan bersama. Semua orang mengiyakan itu tanpa perlu adanya pengujian lebih lanjut. Itu juga terjadi di dalam interactional view. Nah, interactional view ini dia membicarakan 4 aksioma, di mana yang pertama adalah
one cannot not communication, atau komunikasi hanya terwujud ketika adanya interaksi. Komunikasi terjadi pada siapapun, kapanpun, dan pada situasi apapun. Ada kondisi di mana seseorang harus berkomunikasi dan harus memberikan respon. Dalam hal ini seseorang tidak dapat menghindari komunikasi. Walaupun tidak terjadi percakapan ataupun kebisuan, komunikasi tetap terjadi. Baik itu kebiasaan, ekspresi wajah dan ekspresi wajah dan lain sebagainya. Hal-hal nonverbal tersebut tentu saja memiliki pengaruh pada orang lain. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat tidak mempengaruhi orang lain. Jadi pasti seseorang akan mempengaruhi orang lain. Maka dari itu mustahil seseorang tidak berkomunikasi. Bahkan suatu kebisuan merupakan suatu bentuk komunikasi. Itu kata Little John. Oke, kita masuk ke part berikutnya ya.